dari modul 13 tentang menyempurnakan model desain. Oke, next. Di sini ada tujuannya, bisa kita lihat. Nah, kalian udah bisa lah baca sendiri nih tujuannya. Nah, perlu dijelasin secara rinci kan. Terus lanjut peta proses. Peta proses di sini. Nah, di sini kita setelah membuat diagram interaksi, selanjutnya kita mengidentifikasi dan memodelkan objek state menggunakan diagram mesin. Kemudian membuat pola desainnya dari domain dan model desain. Selanjutnya yaitu menyempurnakan atribut dari model domain. Di sini ada apa aja? Ada menyempurnakan metadata, memilih tipe data, membuat atribut turunan, dan enkapsulasi. Oke, next. Selanjutnya menyempurnakan metadata atribut. Di sini deklarasi atribut dalam diagram kelas UML termasuk yang berikut ini. Ada apa aja? Ada nama, visibilitas, tipe, multiplicitas, nilai awal, dan batasan. Batasan di sini ada satu changeable, ada add only atau frozen. Yang next yaitu menyempurnakan metadata atribut. Sintaksnya gimana? Di sini ada visibilitas, kemudian diikuti nama, kemudian multiplicitas, kemudian titik 2 tipe, kemudian sama dengan nilai awal, kemudian batasan. Oke, selanjutnya memilih tipe data yang sesuai. Ya, di sini memilih tipe data merupakan trade-off dari transparansi, representasi, waktu komputasi, dan ruang komputasi. Selanjutnya, memilih tipe data yang sesuai. Di sini tipe data untuk atribut nomor telepon. Di sini ada string, long, nomor telepon, char array, dan int array. Ini kita kan udah belajar juga sama-sama apa itu string, strong, apa long, char array, dan int array. Jadi udah tahu lah. Oke, selanjutnya membuat atribut turunan atau derive attribute. Di sini dalam analisis Anda mungkin memiliki atribut yang Anda tahu dapat diturunkan dari kursus lain atau kelas lain. Nah, di sini contohnya usia dapat diperoleh dari tanggal lahir seseorang. Gitu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lanjut. Benar. Selanjutnya. Oke. Bentar. Berantakan gini. Selanjutnya ada menerapkan enkapsulasi. Untuk menerapkan enkapsulasi, ikuti langkah-langkah ini. Pertama, jadikan semua atribut pribadi. Kemudian, tambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Kemudian, tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis. Kemudian, ini adalah contoh dari enkapsulasi. Lanjut, ada penghilangan hubungan kelas. Tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal pemodelan asosiasi kelas. Desain biasanya membahas perincian ini, yaitu ada jenis ada asosiasi, agregasi, dan komposisi. Kemudian ada arah traversal, kemudian ada asosiasi yang berkualitas, kemudian ada mendeklarasikan metode manajemen asosiasi, menyelesaikan asosiasi banyak-banyak, dan menyelesaikan kelas asosiasi. Kemudian ada jenis hubungan. Jenis hubungan itu ada 3, yaitu ada asosiasi, agregasi, dan komposisi. Hubungan ini menyatakan bahwa objek yang terkait entah bagaimana terikat pada objek asli, biasanya sebagai atribut
instance. Kemudian selanjutnya hubungan, ini ada asosiasi, yaitu hubungan semantik antara dua atau lebih pengklasifikasian yang menentukan koneksi di antara instance mereka. Kemudian ada agregasi, yaitu suatu bentuk khusus asosiasi yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregat keseluruhan dan bagian komponen. Kemudian ada komposisi, yaitu suatu bentuk agregasi yang mengharuskan turunan bagian dimasukkan paling banyak satu komposit pada satu waktu. Kemudian ada navigasi, panah navigasi menunjukkan arah traversal objek saat runtime. Kemudian terkadang dalam analisis, Anda tidak tahu ke arah mana perangkat lunak akan perlu untuk menavigasi asosiasi. Masalah ini harus diselesaikan dalam desain. Terus ini contoh, sebagai contoh, ini ada gambarnya. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fi. Iya benar. Iya. Bisa dipakai ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Asosiasi yang memenuhi syarat asosiasi satu ke banyak atau banyak ke banyak. Hal ini sering berguna untuk bagaimana sistem akses satu elemen di asosiasi. Nah, ini contohnya satu ke satu, banyak ke satu. Lalu metode hubungan. Metode asosiasi mengizinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek asosiasi. Ada 3 kondisi, yaitu satu ke satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Hubungan satu ke satu membutuhkan satu variabel instance. Nah, ini contoh hubungan satu ke satu. Lalu hubungan satu ke banyak membutuhkan penggunaan koleksi. Ini contohnya. Lalu penyelesaian hubungan banyak ke banyak. Metode mengatur banyak ke banyak merupakan tantangan. Pertimbangkan penggunaan persyaratan ini pada saat mendesain. Jika asosiasi banyak ke banyak harus diawetkan, Anda dapat sekali-kali menambahkan kelas diantaranya untuk mengurangi satu asosiasi banyak ke banyak menjadi 2 asosiasi satu ke banyak. Yang tadi kan cuma ada 2. Lalu ini dibagi ada 1, 2, 3, 4. Nah, lalu selanjutnya penyelesaian asosiasi kelas. Kelas asosiasi hanya dapat ada pada model analisis. Itu seharusnya diselesaikan menjadi kelas pemrograman pada desain. Menyelesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara 2 kelas utama. Kayak contohnya ada kelas team score di antara kelas game sama kelas team. Dan seterusnya. Lalu metode pemurnian. Metode diidentifikasi selama alur kerja berikut. Analisis CRC menentukan tanggung jawab. Analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas layanan. Desain yang mengidentifikasi metode aksesor dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Jenis metode lain yaitu ada 3. Manajemen objek, pengujian unit, pemulihan terbalik, dan operasi gratis. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Berapa lagi? Apa? Video kan. Ya udah. Udah kelihatan kan?
kelihatan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan slide 28 sampai slide terakhir yaitu kesimpulan. Di sini slide 28 menjelaskan perilaku metode anotasi. Anotasi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode. Nah, kayak inilah ini tuh kayak constructor gitu. Jadi ada true, ada false, terus ada di get uppernya gitu. Terus di sini set. Lalu selanjutnya ada mendeklarasikan konstruktor. Konstruktor menganalisasi objek dan sintaksis yang mirip dengan metode. Kita juga udah belajar apa itu konstruktor. Jadi mungkin teman-teman udah pada paham. Ini di sini kan ada first name, last name, nah ini OP lah gitu. Terus meninjau kopling. Di sini koplingnya bukan kopling motor ya. Idealnya model Anda harus memiliki kopling terendah. Jadi koplingnya nggak keras gitu. Jadi gampang di pencetnya. Sambil mempertahankan FRS dan NFRS. FRS itu eh, functional recruitment, NFRS itu non functional recruitment. Jadi FRS NFS itu kayak model awal kayak kita bikin suatu diagram gitu, kan ada stakeholder, ada ke atas, ada ke bawah, itu ada yang non fungsional, ada fungsional. Jadi walaupun dia non fungsional tetap dibutuhkan juga. Terus selanjutnya ada meninjau kohesi. Tadi kohesi kayaknya sudah ada yang menjelaskan tadi ya, jadi sudah sedikit paham lah. Idealnya model Anda harus memiliki kohesi tertinggi gitu. Jadi ya many to many gitu. Terus membuat komponen dengan antarmuka. Kelas dapat dikelompokkan ke dalam komponen yang kohesif dan dengan antarmuka yang disediakan dan diperlukan dengan baik. Jadi kelasnya harus diperlakukan dengan baik. Lalu membuat komponen dengan antarmuka, panah ketergantungan tidak diperlukan jika Anda menggunakan notasi antarmuka yang diperlukan. Namun Anda dapat menunjukkan panah seperti yang diilustrasikan dalam contoh berikut. Nah, ini walaupun nggak notasi antarmuka yang diperlukan, tapi di sini dengan menggunakan asosiasinya sudah menjelaskan. Terakhir, ringkasan, selama lu kerja desain, Anda harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Lalu modul ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode atau dengan menggunakan anotasi. Terus kelas-kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan kopling rendah. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen kohesif dengan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Mungkin sekian saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lebih-lebihnya cuma datang dari Yang Maha Kuasa dan kurangnya cuma datang dari kami. Terima kasih. Udah.